Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Data Liberation. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Pada video sebelumnya kita telah membahas soal kehidupan dari Immanuel Kant, dan juga kita telah membahas soal kritisisme dari Immanuel Kant. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu pemikiran Immanuel Kant yang sangat menarik, yaitu moralitas Immanuel Kant. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, mari coba kita sama-sama membayangkan. Kita merupakan seorang supir bus, di mana dalam perjalanan dari Surabaya ke Malang dengan membawa 20 orang penumpang. Dalam perjalanan, ada sebuah mobil sedan yang melaju kencang dan menyalip kalian. Tiba-tiba, mobil sedan itu tergelincir di depan kalian. Waktu itu kalian punya dua pilihan. Yang pertama, kalian menghindari mobil tersebut dan menabrak pembatas jalan dan membahayakan 20 orang penumpang di dalam bus, atau kalian memilih untuk menabrak mobil tersebut. Apapun pilihan kalian akan sangat membebani moral kalian. Dalam kasus ini, akan lebih mudah jika kita membahasnya dengan moralitas Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan seorang tokoh deontologis yang memiliki pandangan yang sangat menarik tentang moralitas. Ada sebuah ungkapan yang sering diungkapkan untuk menggambarkan kekagumannya terhadap moralitas, yaitu "Two things away me most, starry star above the sky, and moral law within me." Ada dua hal yang membuatku sangat terkagum. Yang pertama, bintang-bintang di langit, dan yang kedua adalah hukum moral di dalam diri saya. Hal ini seolah Immanuel Kant mencoba untuk menggambarkan bintang-bintang di langit itu seperti hukum moral di dalam diri kita. Coba kita bayangkan langit tanpa bintang, hanya tersisa langit dan kegelapan malam. Tidak indah sama sekali. Seperti itulah moralitas. Yang membuat seorang manusia menjadi indah, yang membuat seseorang manusia menjadi benar-benar seorang manusia adalah hukum moral di dalam dirinya. Immanuel Kant memiliki 3 karya yang membahas soal moralitas. Yang pertama, The Foundation of Metaphysics of Moral. Yang kedua, The Critique of Practical Reason. Yang ketiga, The Metaphysics of Ethics. Dari ketiga karya tersebut, Immanuel Kant mencoba untuk merumuskan sebuah forma atau sebuah aturan-aturan umum tentang kehendak manusia. Jika fisika dan logika matematik merupakan aturan umum tentang alam semesta yang berasal dari luar diri, atau kita sebut sebagai a posteriori, maka moralitas merupakan aturan-aturan umum tentang kehendak manusia yang berasal dari dalam diri atau a priori. Sebuah tindakan yang berasal dari luar diri kita sebut sebagai fenomena, dan sebuah tindakan yang berasal dari dalam diri kita sebut sebagai nomena. Untuk merumuskan aturan-aturan umum tersebut tentang kehendak manusia, maka Immanuel Kant menetapkan postulat moral atau asumsi-asumsi yang tak dapat dibantah tentang moralitas. Yang pertama adalah autonomi, yang kedua adalah immortality, yang ketiga adalah God. Yang pertama, autonomi atau kebebasan. Sebuah tindakan moral harus berdasarkan pada kebebasannya. Tindakan tersebut tidak berdasarkan pada paksaan, tekanan, atau kewajiban-kewajiban tertentu yang tidak murni dan berasal dari dalam dirinya. Contohnya, kita tiap hari pergi sekolah karena mendapatkan uang jajan. Jika kita tidak pergi sekolah, maka kita tidak akan mendapatkan uang jajan. Maka tindakan ini tidak dapat disebut sebagai moralitas. Yang kedua, immortality atau keabadian. Hidup tidak boleh berakhir karena kematian. Hidup harus terus berlanjut setelah kematian. Harus adanya hari pembalasan agar setiap orang itu berpikir akan perbuatannya, agar tidak ada kebebasan yang benar-benar melampaui batas. Sehingga setiap orang itu dapat
memikirkan kembali apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Kemudian yang ketiga adalah God atau Tuhan. Tuhan merupakan absolute rule dan Tuhan merupakan tujuan paling utama. Tuhan harus ada untuk menegakkan moralitas. Moralitas bukanlah sesuatu yang berorientasi pada hasil. Contohnya, kita merupakan seorang caleg, kemudian kita turun ke masyarakat dan kita membagikan sembako atau bantuan kepada masyarakat miskin. Tindakan kita itu memang baik, namun tindakan tersebut tidak murni, sehingga tidak bisa disebut sebagai moralitas. Immanuel Kant menolak sebuah tindakan yang berorientasi pada hasil, seperti dalam pandangan utilitarianism. Utilitarianism merupakan sebuah pandangan atau teori etik normatif yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham, di mana sebuah tindakan dilihat dari segi kebermanfaatannya. Utilitarianism disebut juga dengan konsekuensialisme. Tindakan moral bukanlah sesuatu yang dilihat dari hasil, karena manusia tidak dapat mengendalikan hasil, karena manusia tidak dapat menentukan hasil dari suatu tindakan. Kita bisa saja berbuat baik, namun hasilnya buruk. Kita bisa saja berbuat buruk, namun hasilnya baik. Karena itu, satu-satunya hal yang benar-benar baik tanpa terkecuali bukanlah sebuah perbuatan baik, ataupun bukanlah sebuah hasil yang baik. Kebaikan tanpa terkecuali itu adalah kehendak baik, atau kita sebut sebagai goodwill. Untuk mencapai sebuah kehendak baik atau goodwill, kita haruslah memiliki daya pemikiran yang baik. Untuk mencapai daya pemikiran yang baik, kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak mengkaji segala sesuatu. Setelah itu, kita perlu memikirkan apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan pada moralitas di dalam diri kita. Sebuah tindakan yang berdasarkan pada niat tertentu atau berasal dari luar diri itu kita sebut sebagai imperatif hipotesis. Dan sebuah tindakan yang berasal dari dalam diri itu kita sebut sebagai imperatif kategoris. Kemudian dalam diri dapat membuat kita mencapai kebahagiaan tertinggi atau summum bonum. Summum bonum dalam pandangannya Socrates adalah pengetahuan, sedangkan dalam pandangannya Aristoteles adalah kebahagiaan itu sendiri. Namun menurut Immanuel Kant, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi adalah dengan kemurnian dalam diri atau dengan moralitas. Namun moralitas bukanlah sebuah doktrin yang membuat kita bahagia. Moralitas membuat kita layak untuk bahagia. Moralitas sangatlah menarik. Jika dalam hukum, seseorang dikatakan bersalah ketika dia melanggar hak orang lain. Sedangkan dalam moralitas atau etik, seseorang dikatakan bersalah ketika dia berpikir untuk melanggar hak orang lain. Moralitas bukanlah dogma agama yang mengabaikan rasionalitas. Dogma agama yang mengabaikan rasionalitas hanyalah tindakan-tindakan tanpa kemurnian, serta rasa takut akan berbagai ancaman. Karenanya, the death of dogma is a birth of morality. Kematian dari dogma merupakan kelahiran dari moralitas. Kebaikan yang tertekan merupakan tindakan tanpa perasaan, dan moralitas adalah emansipasi manusia dari kedewasaan yang dipaksakan. Sekian pembahasan kita soal moralitas Immanuel Kant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.